Arjuna, arah, tujuan, makna. Pembicara yang hebat adalah seorang pembicara yang ketika dia menyampaikan sesuatu, dia memberikan makna dari apa yang disampaikan. Hai, welcome back to Sita Entertainment. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang spesial banget. Yang saya bilang tuh profnya public speaking. Profesor loh ya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Mas Bram. Saya pikir prof itu provos tadi. Oh, jangan. Salah. Mau nangkep siapa? Mas, Yes. saya super tertarik nih dengan selain buku-buku Mas ya. Kan, aduh, ini udah edisi kelima ya? Yang sebelah kiri. Iya. Iya. Ini buku yang ke-6, yang ini buku ke-5. Buku ke-6. Yes. Terus saya pernah baca di salah satu buku Mas nih, ada tentang public speaking Arjuna. Oh, teori Arjuna. Oke, teori Ya. Arjuna itu dari teori siapa tuh Mas? Teori saya. Karena saya yang nulis. Kalah ya berarti ya? Iya. Ngapain gue sekolah tinggi-tinggi ya? Iya. Kalau belum punya teori. Saya juga tinggi. Eh, Lantai berapa tuh kita di sekolah? Iya. Kampus saya lantainya tinggi. Jadi teori Arjuna itu biasanya kita pergunakan kalau kita mau presentasi Mbak Sita. Jadi bisa menggunakan teori Arjuna, arah, tujuan, makna. Oh, ada Iya. artinya? Jadi ada arahnya, Arah, ada tujuan, ada maknanya. maknanya. Kalau kita mau melakukan sebuah presentasi, kita harus punya dulu pertama arahnya. Arah itu berarti dari mana mau kemana. Dalam teori komunikasi dasar kan ada opening, Betul. body, closing. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, kita harus bisa tuh mengarahkan pembukaannya ini mau mulai dari mana. Lalu nanti setelah sampai di tengah mau diapain di sana. Di akhirnya mau lewat mana. Kayak kalau kita bilang mau ke dari sini mau ke alun-alun gitu. Arahnya tuh lewat mana? Oh, lewat jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini nyampe. Nah, ketika kita mau menyampaikan sebuah presentasi juga gitu. Harus ada arahnya yang supaya kita bisa mendapatkan kejelasan Betul. pada saat presentasi. Itu pertama arah. Yang berikutnya tujuan. Tujuan itu mau ngapain dari presentasi? Karena public speaking atau komunikasi itu seperti pensil. Harus ada ujungnya, harus ada call to action. Kalau kita mau presentasi, mau cuman sekedar menjelaskan, mau memberikan informasi, mempengaruhi, menjual, menawarkan, dan lain-lain, macam-macam. Kalau kita sudah tahu tujuannya, maka materi presentasi kita pun harus memiliki arah dan tujuan ke situ. Oh. Jadi diharapkan orang mau melakukan apa yang kita minta. Karena teori dasar komunikasi itu kan ada seorang komunikator, ini yang kita yang bicara, ada komunikan, orang yang mendengarkan, lalu apa yang kita sampaikan didengar dengan baik oleh orang tersebut, bisa dimengerti, selesai. Belum. Harus ada tujuan akhirnya, yaitu orang tersebut mau melakukan apa yang kita minta. Beda-beda tuh, kita mau minta dia beli produk kita mau minta dia mengerti apa yang kita sampaikan, beda-beda. Nah, kalau itu semua didapatkan, jadilah sebuah teknik komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi ada arahnya, apa-apa aja yang akan kita sampaikan, tujuannya, maunya apa, yang terakhir adalah makna. Ini yang paling tinggi. Kenapa tuh Mas? Karena seorang pembicara yang hebat adalah seorang pembicara yang ketika dia menyampaikan sesuatu, dia memberikan makna dari apa yang disampaikan. Bukan cuma sekedar ngomong. Kayak mau jualan gitu contohnya, kita mau presentasinya dalam bentuk jualan. Kan penelitian mengatakan bahwa 90 bahkan sampai 95% orang membeli sesuatu itu karena emosi, bukan karena pikiran. Jadi karena dia tergerak, karena dia suka, karena dia mau, dia beli. Bukan cuma sekedar kira-kira produk ini apa aja ya isinya? Iya. Lalu apakah produk ini cocok dengan saya sepenuhnya? Apakah produk ini mengandung ingredients yang ini? Kan enggak. Iya. Tapi dia ngerasa dia perlu, akhirnya dia beli. Dia ngerasa dia kepingin, akhirnya dia beli. Ada emosi. Nah, makna dalam presentasi itu tujuannya untuk membuat orang tertarik, memiliki rasa. Jadi orang tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi bicara itu harus ada arahnya, dari mana mau kemana, tujuannya, hasil akhirnya seperti apa, dan maknanya memberikan rasa supaya orang mengikuti apa yang kita inginkan. Iya. Kayak sekarang kan baik Mas platform-platform apa namanya jualan online ya. Ya.
gitu kan. Jualan online Iya tuh. kan, marketplace itu baik banget. Kan ada live-nya. Ya. Nah kebetulan di kantor saya gitu ya, staff saya itu ada live gitu. Nah supaya meyakinkan orang buat beli, berarti menggunakan emosinya ya. Iya, jadi bukan cuman sekedar memberitahu apa isi dari produk tersebut, ingredientnya. Jadi Tapi misalnya, mempengaruhi emosinya. ya mau jualan es teh manis gitu. Es teh manis ini tehnya diambil dari ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut pada suhu segini sehingga matahari juga sedang bersinar begini, kan enggak? Enggak. Orang kan bingung, gimana maksudnya apa gitu. Tapi ketika dibilang teh ini kalau kita minum kita akan mendapatkan kesegaran yang luar biasa. Selesai. Itu makna. Itu membuat orang tertarik karena emosinya diminta atau diajak ke situ. Nah itu tips tuh. Berarti kalau kita mau meyakinkan orang supaya beli produk kita menggunakan emosi dari konsumen kita. Iya, dengan teknik Arjuna tadi, ya. arah, tujuan, makna. Karena kita seperti gini loh, kalau mau membuat orang tertarik pada apa yang kita tawarkan, tuh kan kita kan ngeker orang ya. Siapa nih gitu untuk teman-teman sales, teman-teman marketing, kalau saya kasih training saya selalu bilang, kalau lo mau jualan, lo pertama kenali dulu siapa yang mau lo jual. Bukan barang lo, tapi siapa orangnya. Setelah lo tahu orangnya, kenali, lalu pahami karakter orang tersebut. Ketika kita sudah mengenal karakter orang tersebut, itu lebih mudah bagi kita untuk jualan. Ada teknik probing namanya. Probing teknik kalau buat teman-teman marketing sales. Probing teknik. Probing teknik itu adalah ketika kita bertemu dengan calon pembeli atau customer, kita nggak langsung jualan. Nanya dulu. Apa yang dibutuhkan, kondisinya sekarang seperti apa, bagaimana tantangannya, apa yang diinginkan, tujuannya apa menginginkan hal tersebut gitu. Ketika kita sudah menggali informasi sebanyak-banyaknya, pada saat kita jualan, impact-nya luar biasa. Karena kita bilang, tadi Bapak kan bilang begini nih, Bapak perlu ini karena ini, nih produk saya. Misalnya, lagi butuh skincare misalnya gitu. Lagi butuh skincare, bisa. Aku lagi jerawatan nih, gitu kan, terus kok kulit aku nggak glowing, kusam misalnya gitu. Itu kan si salesnya harus bisa memancing itu dulu. Mbak, kalau menurut Mbak tuh udah cantik, tapi menurut Mbak bisa lebih cantik lagi kalau apa? Iya nih aku jerawatan nih, oh gitu. Terus apa? Kok aku ngerasa kurang glowing? Masa sih Mbak? Kayaknya udah glowing, iya tapi masih kurang. Oh, lalu apa lagi? Apalagi kalau cantik? Kayak nggak tahu. Apa namanya kurang shiny, shiny, gemerlap, shiny, shimmerly, apa kalau anak-anak zaman sekarang. Ya itulah ya pokoknya ya. Bisa kan tanya dulu tuh. Nah ketika kita jualan produk kita bilang, Mbak, kalau buat jerawatnya berarti pakai yang ini. Ini bikin jerawat Series, itu gitu ya, apa tadi? Agnes Series. Agnes Eris. Kalau itu bahaya dibahas sekarang. Iya. Takut jadi tersangka. Iya, beda lagi. Beda orang. Agnes Series gitu, jadi pakai ini. Jadi orang tertarik. Misalnya kita ketemu orang tersebut langsung bilang, Mbak, aku mau jualan nih, cocok nih buat Mbak krim malam. Ada ya krim malam? Ada krim malam. Krim malam tujuannya buat apa? Buat ngencengin. Jadi supaya menghilangkan kerutan. Oke. Ya. Nih Mbak, saya punya krim malam buat kencengin dan menghilangkan kerutan. Tapi si Mbak tersebut, orang tersebut nggak terlalu fokus, nggak terlalu merasa dia punya masalah dengan kerutan. Misalnya dia pakai botox gitu misalnya, kan nggak ada kerutannya kan, nggak perlu krim malam dong? Nggak perlu, ya, kayak saya. Misalnya. Ya misalnya ya, saya nggak tahu ya, kira-kira gitu. Nih, akhirnya nggak dibeli dong. Enggak. Makanya harus ada probing dulu, probing teknik, nanya dulu, diajak bicara dulu, nanti dia cerita, oh begini, sehingga ketika kita menawarkan sesuatu, produknya sesuai dengan orang tersebut. Berarti kan ini kan apple to apple ya, maksudnya kita langsung ke konsumen. Ke konsumen, ya kalau bertemu langsung. Kalau misalnya live gimana tuh Mas? Kalau live itu, saya selalu beranggapan gini nih Mbak Sita, walaupun live, kita tuh harus perbanyak interaksi. Jadi di live itu kan ada orang bisa menjawab ya. Ketika kita bertanya orang bisa jawab. Ada orang-orang yang kalau live, kalau jualan atau kalau bicara itu tuh ngomong terus. Dia nggak peduli orang yang sedang komentar apa. Itu tuh ibaratnya kayak kita ketemu orang, terus kita lagi nonton atau muter kaset di mana orang itu ngomongnya sendiri. Kitanya dicuekin. Iya. Nah, yang lebih powerful, lebih mengikat kalau kita bertanya misalnya, kamu tuh punya masalah apa, terus dibaca. Oh, Mbak Rini ternyata masalahnya ini. Mas Agung ini. Mas Agung kenapa bisa begitu? Ntar langsung jawab.
Jadi ada interaksi Ada, kan? jadi si konsumennya juga interest gitu ya? Betul, ada kedekatan karena kalau berkomunikasi itu memang satu arah boleh aja, powerful aja, tapi kita juga harus punya kemampuan untuk bisa berinteraksi, ngobrol. Karena kan ini nggak ketemu kan? Apalagi nggak ketemu, Iya. tapi juga harus bisa bertanya, palingnya kita bacain masalahnya di mana, gitu. Seperti salah satunya saya agak kagum Bunda Korla ya. Oh iya, Itu komunikatif banget Iya, gitu ya. iya. Dia Bisa kan gitu loh, dia maksudnya ngomong terus kan. di usia beliau tuh masih baca komennya gitu. Iya, coba saya mau lihat ini. Oh ya ini. Walaupun Iya. komentarin dikit-dikit, tapi kalau saya dulu kan awalnya dari penyiar radio Mas Ita. Oh, oke. Penyiar radio back in the days itu punya power yang begitu kuat kalau kita menyapa pendengar. Karena pendengar yang namanya disebut pada saat kita siaran radio itu tuh Oh iya. enggak ya gitu. Aku lahir di zaman itu. Jadi Iya kalau ada kan? radio gitu ya, terus nyebutin iya dari ini untuk ini gitu iya, ya. Rasanya tuh kayak ya ampun, Iya, happy banget iya kan. Ya pada masa itu. Iya. Ya, pada masa itu. Kita mau di umurnya. Iya, jadi ada kedekatan itu. Sama, kalau kita sekarang bikin live di sosial media, kalau kita menyapa orang yang kita sebut namanya itu juga berasanya luar biasa. Dia berasa kayak spesial. berasa spesial, jadi ada komunikasi dua arah Iya, gitu ya. termasuk juga gini deh tambahan lagi, ketika kita mempromosikan produk kita lewat sosial media, barang apa gitu kita promosikan, dan tiba-tiba ada yang nanya, ada yang komen di bawahnya, terus kita cuekin, itu orang hilang loh, kabur, karena ngerasa nggak diperhatiin, karena ngerasa dia adalah orang yang udah nanya, udah pingin tahu, tapi kok lu nggak peduli sama gue. Iya, kayak kok gue nggak diperhatiin ya, Iya. gue kan penonton setia lu. Kalau jawaban kita tidak bisa terlihat oleh orang lain, misalnya nih, misalkan dia nanya apa ya, produk ini itu asalnya dari sini ya, gitu. Ketika kita mau bilang iya gimana, mau bilang enggak gimana, misalnya nih, Iya. misalnya nggak bisa ya, maka kita DM, Mbak, produk ini memang berasal dari sini, tapi kita punya kandungan-kandungan ini, kandungan-kandungan lokal gini yang sesuai dengan kulit orang di Indonesia. Iya. Kalau itu kita munculin di komen, nanti jadi panjang, jadi Betul. pembahasan yang berputar-putar toh. Tapi paling tidak kita tetap menjawab pertanyaan orang tersebut, sehingga Karena komunikasinya banyak sekarang ya, ada DM, iya, komen, gitu. iya, Jadi iya. dia ngerasa diperhatikan. Nah, si teknik Arjuna tadi, arah tujuan makna tadi, nyambungnya ke situ. Nah, keren banget nih. Arah tujuan makna. Arah tujuan makna. Arjuna, keren banget ya. Mas, keren banget ini, terima kasih banyak loh ilmunya. Sama-sama, luar Mas biasa. Dita. Aduh, semoga ilmunya terus bermanfaat Yes. dan terus bisa digunakan oleh semua orang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you semuanya. Jangan lupa ya di komen, like, dan subscribe. Thank you. Bye.